Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dalam video ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan agama Hindu di Jawa Barat. Selain kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang bercorak Hindu, terdapat juga kerajaan Tarumanegara yang berdiri dan berkembang bersamaan dengan kerajaan Kutai. Hal ini membuktikan pengaruh agama Hindu di Indonesia semakin berkembang. Sekitar abad ke-5 Masehi, berdirilah kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, yang sekarang berada di daerah Bogor. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singgawarman yang juga sebagai menantu Raja Dewawarman ke-8. Jaya Singgawarman adalah seorang maharsi dari Kalan Kayana di India yang mengungsi ke Nusantara, karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Maurya. Kerajaan Tarumanegara yang diperkirakan berdiri sekitar abad ke-5 Masehi dengan rajanya yang bernama Purnawarman. Hal ini ditandai dengan 7 prasasti, yaitu Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak atau Cidang Hiang. Keberadaan kerajaan Tarumanegara bersumber dari 7 buah prasasti. Sebagian besar prasasti-prasasti itu ditemuin di daerah Bogor. Mana nih yang dari Bogor? Kamu harus bangga ya, karena dulu pernah berdiri kerajaan besar di Bogor. Penemuan 7 prasasti itu didasarkan pada lokasi pertemuan. Pertama, ada prasasti Ciaruten yang ditemuin di desa Ciaruten. Di prasasti ini ada gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten ini berisi Vikrantas Syavanipateh, Sri Matah Purnawarmanah, Tarumanagaren Rasya, dan Visnoriva Padadvayam, yang artinya inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, sang pemelihara. Ialah telapak kaki yang mulia sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Ini menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan sebagai Dewa Wisnu. Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai keaslian. Mirip tanda tangan zaman sekarang gitu deh. Terus, gak jauh dari prasasti Ciaruten ini, ada juga prasasti Kebon Kopi yang ditemuin di perkebunan kopi di kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti Kebon Kopi ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimatnya yaitu Jaya Visalasya Taruman Drasya Hastinah Airavata Basya Vibatidam Padadvayam. Yang artinya, di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airavata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal sebagai Tarumanegara, dan kejayaan kerajaan. Airavata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Kayangan. Ada juga nih prasasti jambu yang ditemuin di perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkap, Bogor. Isi prasasti ini bertuliskan, tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyur, gagah berani, jujur, dan setia dalam menjalankan tugasnya. Terus, ada prasasti Cidang Hiang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemuin di tepi sungai Cidang Hiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten di tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Nah, ada lagi juga prasasti Pasir Awi. Yang pasti, prasasti ini ditemuin di Pasir Awi, Bogor. Tapi sayangnya, prasasti ini belum bisa dibaca sama para ahli. Ya, sayang banget kan? Padahal, kalau bisa kebaca,
bisa dapat info lagi tuh tentang kerajaan Tarumanegara. Ada juga prasasti yang senasib nih dengan prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemuin di tepi Sungai Cisadane. Prasasti ini masih terdapat di pinggir sungai. Sayang ya, belum bisa dibaca, jadi nggak bisa mengungkap sejarah kerajaan Tarumanegara. Terakhir, yang menarik itu adalah prasasti Tugu. Prasasti ini jadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu udah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. Kira-kira berapa kilometer ya? 6.112 tombak itu setara 11 kilometer. Aliran air itu diberi nama Gomati. Coba bayangin, saluran ini tuh dibangun hanya dalam waktu 21 hari. Gila nggak tuh? Aliran air sepanjang 11 km selesai dalam 21 hari saja. Keren nih. Dari prasasti-prasasti tersebut, kita bisa nyimpulin kalau waktu itu di Jawa Barat udah ada kerajaan yang besar dan cukup makmur. Tapi sayangnya kejayaan kerajaan itu suram ketika Tarumanegara dipimpin oleh Sudawarman. Tarumanegara udah mulai nampak mengalami kemunduran. Salah satunya adalah pemberian pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya, enggak disertai hubungan dan pengawasan yang baik. Akibatnya, para raja bawahan merasa enggak terlindungi dan enggak diawasi. Terus, munculnya kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh. Sehingga terjadi pemberontakan. Hingga raja terakhir Linggawarman nggak punya anak laki-laki. Jadi, pamor Tarumanegara terus merosot dan akhirnya kerajaan ini pecah jadi dua kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda jadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Ureti Kandayun. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat dengan adanya berita Tiongkok dan dari seorang pendeta dari Kashmir yang bilang bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman Purnawarman. Di masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Hal ini dibuktiin dengan 7 prasasti yang ditemuin. Dari prasasti-prasasti itu, kita bisa lihat kemakmuran Kerajaan Tarumanegara. Tapi sayangnya, kemakmurannya harus diikuti kemundurannya, hingga Kerajaan Tarumanegara ini dipisah jadi dua kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kalau kamu mau ngulang lagi materi tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara ini,